Pengertian ERP. Baik, ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Karakter sistem sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relationship Management atau CRM, e-government, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada beberapa tingkatan dalam ERP. Yang pertama itu adalah Tier 1 yang berupaya untuk mendukung perusahaan global yang bisa mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi dalam skala nasional. Di dalamnya termasuk permasalahan mata uang, bahasa, kode pos, alfabet, dan lainnya. Yang kedua adalah Government Tier 1. Pada level Government Tier ini, sistem lebih banyak mendukung agensi pemerintahan yang besar. Maka vendor ERP pada level ini juga ditingkatkan agar bisa mendukung segala teknis tentang asuransi, SDM, hingga pengadaan di pemerintahan. Lalu selanjutnya ada Government Level Tier 2. Pengembangan software Enterprise Resource Planning yang ada di Government Level Tier 2 ini dikhususkan bagi kebutuhan pemerintah, mulai dari instansi daerah, instansi negara bagian, atau instansi federal. Lalu ada software ERP Tier Level 3. Pada tingkat ini, software ERP yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung perusahaan pada perusahaan skala menengah atas. Sebagian besar materi ERP pada level ini menangani beberapa bahasa dan mata uang hanya dengan satu alfabet saja. Lalu yang terakhir ada ERP Software Tier 4. Pada tingkat 4 ERP berbeda dengan tingkat 3 karena software ini dirancang untuk bisnis dengan skala kecil. Sistem Enterprise Resource Planning untuk usaha mikro 1 ini secara umum lebih difokuskan pada akuntansi dan IT saja, sehingga kerap dianggap sebagai sistem yang tidak lengkap. Baik, selanjutnya, beberapa industri di mana bisnis kecil dan besar biasanya menggunakan ERP sistem. Yang pertama retail, yang kedua manufaktur, yang ketiga farmasi, yang keempat distribusi, yang kelima teknologi, yang keenam perhotelan, yang ketujuh konstruksi, yang kedelapan pertahanan, yang kesembilan pariwisata, dan yang kesepuluh pendidikan. Fungsi sistem ERP dengan implementasi sistem ERP, perusahaan akan lebih gampang saat menjalankan keputusan, sehingga hasil yang akan didapatkan bisa optimal. Yang pertama, pemantauan lebih mudah. Pemantauan mulai dari keuangan, logistik, SDM, dan masih banyak lagi. Yang kedua, integrasi. Beragam komponen dalam perusahaan bisa terhubung untuk menetapkan semuanya telah sinkron. Yang ketiga, otomatis. Adanya otomatisasi juga akan membuat data yang dialirkan bisa lebih cepat hingga tujuan. Yang keempat, perencanaan. Dapat berupa strategi yang akan dipakai untuk dapat berkembang walaupun terdapat kompetitor yang telah lebih dahulu ada. Kemudian, jenis sistem ERP. Kualitas menjadi alasan kenapa ERP ini banyak diaplikasikan sampai sekarang. Ketahui jenis ERP supaya nantinya tak salah memilih sistem yang akan diaplikasikan pada perusahaan Anda. Terbagi 3 pula, yaitu Sub Business One. Sistem ini dirancang oleh Sapphire System yang terletak di Inggris. Yang kedua, Odoo ERP. Salah satu kelebihannya ialah dapat mengelola semua komponen administrasi perusahaan. Yang ketiga, NetSuite ERP mempunyai bermacam-macam modul seperti untuk manajemen gudang, produksi, penggadaian, barang, sampai SDM dapat dijalankan pada sistem ini. Kemudian, kegunaan ERP bagi bisnis. Yang pertama,
mengoptimalkan efisiensi, berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi, yaitu kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Karena sebagian batas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan kendala dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang kuat. Laporan dalam sistem ERP menggunakan filter dan analitik canggih yang bisa menyaring ketidakkonsistenan pada data. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Odoo. Odoo merupakan sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Jika di dalam versi community adalah sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah Sino LGP LV3. Odoo adalah sebuah perangkat atau aplikasi bisnis ERP yang bersifat open source dan memiliki fitur yang lengkap mulai dari CRM, sales, process, accounting, inventory, project management, event, payroll, website, dan lain-lain. Adapun keunggulan atau kelebihan dari Odoo yaitu sifatnya yang merupakan software open source yang artinya dapat digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi. Odoo juga menerapkan konsep anywhere dan anytime sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sebab Odoo dapat dijalankan hanya dengan menggunakan browser data. Berikut adalah pilihan aplikasi di dalam Odoo. Yang pertama, situs web. Di dalam situs web terdapat situs web, e-commerce, blog, forum, learning, dan website live. Di dalam penjualan terdapat CRM, penjualan, faktur, program kasir, tanda tangan, langganan, rental, dan field service. Di dalam pengoperasian terdapat akuntansi, konsolidasi, proyek, timesheet, meja bantuan, inventaris, pembelian, dan dokumen. Di dalam produksi terdapat manufaktur, PLM, pemeliharaan, kualitas, dan perbaikan. Di dalam pemasaran terdapat pemasaran email, SMS pemasaran, otomatisasi, acara, survei, pemasaran sosial, janji temu, dan newsletter. Kemudian di sumber daya manusia terdapat karyawan, pengeluaran, approvals, rekrutmen, perencanaan, makan siang, employee, penilaian, time off, dan armada. Dan yang terakhir dalam penyesuaian terdapat studio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menginput data karyawan dan invoice. Terlebih dahulu kita ketik odoo.com. Kita tunggu sebentar, klik mulai sekarang. Karena kita yang pertama kali akan menginput data karyawan, kita cari terlebih dahulu sumber daya manusia. Di sumber daya manusia ada pilihan karyawan. Kita klik karyawan, lalu klik lanjutkan yang terdapat di kanan atas. Kita tunggu sebentar. Dan di sini kita akan diperintah untuk membuat data diri. Di sini saya akan membuat data dari diri saya pribadi yang berupa nama, email, perusahaan, dan nomor pribadi. Di sini kita ubah saja bahasanya menjadi bahasa Inggris. Status perusahaan kurang dari 5 karyawan, minat utama saya adalah mahasiswa. Kita klik mulai sekarang. Kita tunggu sebentar. Selamat datang di Odoo. Nah, di sini ada discuss employees apps dan setting. Karena kita akan menginput data karyawan, kita klik employees. Nah, di sini masih kosong karena kita belum membuat data karyawan. Kita klik create yang terdapat di kiri atas. Di sini saya akan membuat nama karyawan yang pertama yaitu Puri, yang sebagai kasir. Di nomornya kita acak saja.
Sedangkan untuk format email, saya menggunakan email saya pribadi. Departemen Administration, manajer atas nama saya Putri Angelika, coach juga. Kita cek apakah sudah terisi semua. Jika sudah, kita klik save. Dan jika ingin membuat data karyawan yang lainnya, kita klik create. Di sini saya akan membuat nama karyawan yang kedua, yaitu Risa, sebagai sales. Nomornya kita cek juga kembali. Untuk email, saya buat email pribadi saya. Departemen Sales, manajernya atas nama Puri, dan coachnya atas nama saya. Kita cek kembali apakah sudah terisi semua. Jika sudah, kita save. Oke, kita cek udah semua. Jika ingin melihat jumlah karyawannya, kita klik employees yang paling atas. Ya, ini dia, ada 2 karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat invoice. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan invoice. Yang pertama kita klik invoice yang pada ada kiri atas, kemudian kita klik apps. Nah, di sini ada invoicing, kita install terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada disguise, invoicing apps dan setting. Kita klik invoicing untuk membuat invoice. Karena kita belum membuat satu sama sekali, kita klik create pada kiri atas. Nah, di sini sudah tertera apa yang harus kita isi. Yang pertama saya mengisi customer atas nama Print Per Company. Begitu juga di bawahnya, yaitu replace invoice dengan nama Print Per Company. Selanjutnya kita klik penanggalan invoice dan tanggal jatuh temponya selama 45 hari. Setelah itu kita klik produk yang telah dipesan customer sebelumnya, yaitu yang pertama table atau meja, yang dimana harga satu mejanya yaitu Rp100.000. Customer memesan meja sebanyak 200 buah meja. Selain memesan meja, customer juga memesan kursi. Kita ketik terlebih dahulu chair, karena belum ada daftar sebelumnya. Kita klik create untuk menambahkan di datanya. Dengan harga satu kursi yaitu 200.000, dan customer memesan kursinya sebanyak 40.000 buah kursi. Kita ketik terlebih dahulu. Setelah itu subtotal atau harga dari seluruh yang dipesan customer akan tertotal secara otomatis. Kita cek apakah sudah selesai semua. Jika sudah, kita klik save yang ada pada kiri atas. Nah, kita cek sekali lagi apakah sudah semua. Jika sudah, kita klik confirm yang ada pada sebelah kiri atas. Nah,
Nah, di sini ada tulisan download ataupun print. Customer bisa mendownload maupun memprint invoice yang telah kita buat sebelumnya. Invoice kita telah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai cara membuat atau menginput data karyawan dan invoice di Odoo. Halo teman-teman, di sini saya akan sharing cara membuat situs web di aplikasi odoo.com. Oke, yang pertama kita klik dulu yang ini. Terus kita klik lanjutkan. Nah, di sini saya udah isi biodata saya. Nah, yang ada depan, belakang, email kita, website nama atau bisnis yang kita ingin buat. Di sini contohnya ini. Terus nomor telepon. Oke, bahasanya bahasa Inggris. Oke, kita mulai sekarang. Nah, selamat datang di Odoo. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lanjut. Kita klik ini, lalu skip. Oke, di sini udah tersedia template-template yang kita bisa gunakan. Nah, di sini saya klik yang ini aja. Klik ini. Kita tunggu. Nah, oke, kita udah masuk. Nah, di sini ini sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Cara membuatnya. Di sini karena saya udah buat showroom yang artinya ya tidak jauh dari mobil.
teman-teman itu adalah contoh website yang harus kita bisa buat. Nah, di sini contoh website saya. Jika teman-teman lebih kreatif, maka websitenya akan lebih bagus. Oke, jika teman-teman ingin pilih aplikasi lain, ada di ini. Klik ini. Klik aplikasi. Nah, di sini sangat banyak aplikasi yang bisa teman-teman install yang teman-teman butuhkan. Oke, cukup sekian dari saya tentang penjelasan website. Semoga kalian paham. Terima kasih.